Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Semoga Soli dan Solihah dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan begitu pula dengan ayah dan bunda. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Misulan di pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian tidak lupa untuk membaca doa ya. Hands on, pray, and then my hand, let's pray. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk Soli dan Solihah yang sudah mengikuti Misulan membaca doa. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kira-kira hari ini Misulan akan mencari tahu dan mengajak teman-teman untuk mencari tahu apa ya? Baik, Misulan akan kasih tahu. Hari ini kita akan mencari tahu tentang apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan pada manusia. Baik, sebelumnya Misulan punya pertanyaan. Tahukah teman-teman mengapa tinggi badan dan berat badan kita berbeda? Ada yang tahu? Dan apa kalian ingat waktu kalian masih kecil, apakah teman-teman sudah bisa makan sendiri, menulis, membaca, atau menggambar? Tentu tidak ya teman-teman. Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia. Baik, untuk lebih jelasnya, Misulan akan menjelaskan semuanya dan Misulan harapkan ya teman-teman menyimak dengan baik. Baik, kita simak sama-sama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia, level 3. Bismillah, sekarang kita fokus yuk untuk menyimak materi hari ini. Hayo, semuanya sudah duduk tertib kan? Dan siap-siap untuk mendengarkan ya, Soli dan Solihah. Yang pertama, kita akan mencari tahu tentang apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, makanan, yang kedua, kebiasaan berolahraga, dan yang ketiga adalah gen dari orang tua. Pertumbuhan manusia terjadi sejak masa dalam kandungan sampai dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa itu perkembangan. Setelah kita mengetahui apa itu pertumbuhan, dan sekarang kita akan membahas apa itu perkembangan. Baik, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Sekarang kita akan mencari tahu tentang contoh perkembangan yang pertama.
Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya, contoh perkembangan yang kedua. Saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti contoh pada gambar ini. Dulu, Udin dibantu oleh ayah atau ibu untuk meminum susu. Tapi sesudah Udin dewasa, Udin bisa makan dan minum sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama adalah fase bayi. Fase bayi yaitu mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian fase kanak-kanak atau balita yang rentang usianya antara 2 sampai 5 tahun. Kemudian fase anak-anak yang rentang usianya dari usia 6 sampai 10 tahun. Selanjutnya ada fase remaja. Fase remaja untuk perempuan yaitu di usia 11 sampai 18 tahun. Sedangkan fase remaja pada laki-laki adalah di usia 11 sampai 20 tahun. Kemudian fase dewasa yaitu rentang usia dari usia 20 sampai 40. Nah, teman-teman sudah jelaskan tadi Miss Wulan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita simpulkan sama-sama yuk. Apa kesimpulan materi pembelajaran hari ini? Baik, kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahirobbilalamin, karena kita adalah manusia yang sudah Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Terima kasih Solih dan Solihah karena sudah menyimak video pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang teman-teman sudah tahu ya apa perbedaannya. Terima kasih karena sudah menyimak video Miss Wulan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.